Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1078 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Waktu Terus Berjalan. Judul tersebut merujuk pada bajak laut topi jerami yang mestinya meninggalkan Pulau Egghead secepat mungkin karena Kizaru, Gorosei Saturnus, dan 100 kapal angkatan laut sedang menuju ke sana. Namun, karena berbagai kekacauan yang terjadi di dalam laboratorium, maka langkah bajak laut topi jerami terhambat. Mereka masih harus menyelesaikan berbagai hal di sana, padahal musuh-musuh dari luar telah semakin dekat. Waktu terus berjalan, musuh semakin mendekat, sedangkan bajak laut topi jerami masih sangat sibuk di dalam laboratorium. Itulah maksud dari judul chapter terbaru ini. Chapter kali ini memiliki cover story tentang Germa dan keluarga Vinsmoke. Seperti yang kita tahu dari cover story sebelumnya, kisah kilas balik tentang Mage telah berakhir. Cover story yang lalu itu sudah menampilkan Vinsmoke Judge dan Caesar Clown pada masa ini, yang mana keduanya sadar bahwa Vegapunk merupakan penghalang terbesar mereka. Dalam cover story tersebut, diketahui mereka berdua mendirikan Neo Mage. Neo Mage berarti Mage yang baru, atau Mage yang diperbaharui. Vinsmoke Judge dan Caesar Clown tertarik untuk membangkitkan organisasi ilmuwan terhebat di dunia itu. Dampak dari pendirian Neo Mage pasti akan berdampak besar bagi dunia. Vinsmoke Judge dan Caesar Clown sebagai dua dari segelintir ilmuwan terhebat di dunia pasti akan menciptakan berbagai penemuan hebat. Tanpa adanya Vegapunk bersama mereka, maka tak akan ada yang menghalangi apabila dua orang itu melakukan eksperimen-eksperimen sadis yang tidak berperi kemanusiaan dalam menghasilkan penemuan-penemuan yang berfokus pada senjata dan kekuatan. Masuk ke dalam cerita utama, pada manga chapter 1078, akhirnya siapa sosok pengkhianat di antara para klon Vegapunk telah diketahui. Setelah membuat pusing dengan berbagai kekacauan yang dia timbulkan, sosoknya kini terungkap dalam cerita. Pengkhianat itu adalah York, sang klon Vegapunk nomor 6. York bermain cantik selama ini. Dia menampilkan berbagai kepura-puraan, merencanakan langkah-langkah tak terduga, dan mengambil tindakan secara diam-diam. Banyak orang berhasil dia kecoh, bahkan Vegapunk yang asli pun sukses ditipu. Selama ini, para cloning Vegapunk lain memang sering terlihat sangat sibuk untuk melakukan berbagai hal. Sedangkan York diketahui sering menghabiskan waktu untuk tidur. Padahal di balik itu, rupanya York adalah sosok mengerikan yang memiliki rencana besar dan kejam. Pengkhianatan dari York membuktikan bahwa klon Vegapunk walaupun mereka hanya makhluk buatan, tapi mereka bisa memiliki keinginan pribadi yang dapat merugikan Vegapunk asli. Ada dua alasan utama yang mendasari aksi pengkhianatan dari York. Pertama, karena dia ingin menjadi satu-satunya Vegapunk, dan yang kedua, karena dia ingin menjadi salah satu Tenryubito. York adalah klon yang sangat tertarik pada kekuasaan. Masing-masing dari klon Vegapunk memang telah dikonfirmasi mempresentasikan satu sifat tertentu. Shaka adalah kebaikan, Lilith adalah kejahatan, Edison adalah berpikir, Pythagoras adalah kebijaksanaan, Atlas adalah kekerasan, dan York adalah kerakusan. Awalnya, banyak orang mungkin berpikir sifat rakus dari York hanya meliputi makanan saja, sebab dia memang pernah diperlihatkan makan dengan sangat banyak sampai menjadi gendut untuk beberapa saat. Namun ternyata dia juga rakus pada kekuasaan. Dia ingin menjadi Vegapunk tunggal dan melenyapkan semua cloning lain, termasuk Vegapunk yang asli. Bahkan lebih dari itu, dia juga berkeinginan untuk menjadi salah satu Tenryubito. Dia ingin mendapatkan kekuasaan dan otoritas yang sangat tinggi. Untuk mewujudkan keinginannya dan memuaskan kerakusannya, York bisa melakukan apa saja. Beralih ke hal lain, diketahui bahwa Franky masih memiliki kesadaran, walau dia tidak bisa bergerak. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Franky, Lilith, dan Usopp terlibat bentrok dengan Seraphim Hancock atau S-Snake. Di sana, S-Snake berhasil menendang tubuh Franky dan memberikan dampak dari kekuatan buah iblis Mero-Mero no Mi. Hal tersebut membuat tubuh Franky perlahan menjadi batu. Namun, rupanya tidak seluruh tubuh Franky menjadi batu, melainkan hanya sebagian besar saja. Itulah mengapa Franky masih sadar walau dia tidak bisa bergerak.
Berbeda dengan Franky, Lilith dan Usopp memang menjadi batu sepenuhnya karena Snake memakai teknik Mero-Mero-Melo kepada mereka berdua. Berhubung Franky tidak menjadi batu seutuhnya, maka Eiichiro Oda pasti memiliki rencana tertentu dengan itu. Walau untuk sekarang masih belum diketahui apa yang akan terjadi atau apa yang bisa Franky lakukan dalam kondisi tersebut. Kemampuan dari Snake bisa dibilang paling merepotkan di antara para Seraphim lain, sebab dia bukan hanya kuat, tapi juga bisa membuat orang lain menjadi batu berkat kekuatan buah iblis Mero-Meronomi yang dia peroleh dari Green Blood ciptaan Vegappa. Sementara itu, Sanji yang sebelumnya menolong Nami dari Seraphim Jinbei atau Ace-Shark, sekarang masih terlibat pertarungan dengannya. Sanji tidak bisa memaafkan Ace-Shark yang telah membuat Nami berteriak, bahkan berada dalam bahaya. Sanji sangat ingin menghabisinya. Namun, Ace-Shark bukan lawan yang mudah untuk dihabisi. Dia sangat tangguh dan memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Dalam pertarungan Sanji melawan Ace-Shark, ada momen di mana Ace-Shark berhasil memukul Sanji, tapi Sanji tidak terluka sama sekali. Seperti yang kita tahu, dalam Perang Wano, kekuatan super Jerma telah bangkit di tubuh Sanji. Sanji mendapatkan pertahanan tubuh yang sangat keras, sehingga sulit untuk membuat dia terluka. Jadi, di dalam laboratorium saat ini, bukan hanya para Seraphim saja yang memiliki tubuh dengan pertahanan yang sangat kuat. Ada juga Sanji dengan exoskeleton yang luar biasa. Pertarungan antara Sanji melawan Ace-Shark pasti sangat menarik dan seru. Terakhir, diketahui bahwa narator berkata hasil dari peristiwa atas kejadian yang berlangsung di Pulau Egghead akan mengguncang dunia. Perkataan dari narator benar-benar meningkatkan euforia untuk terus mengikuti cerita dalam arc Egghead. Untuk sekarang, memang masih belum diketahui hasil apa yang akan muncul dari peristiwa di Pulau Egghead itu. Namun, berhubung narator bilang hasil tersebut akan mengguncang dunia, maka dapat dipastikan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin saja Kizaru, Gorosei Saturnus, dan 100 kapal angkatan laut akan segera tiba di Pulau Egghead. Pertempuran besar pun akan terjadi di sana antara angkatan laut dan pemerintah dunia melawan bajak laut topi jerami. Pihak-pihak dari luar bisa saja ikut campur, baik untuk menjadi bala bantuan Luffy atau untuk menjadi kubu ketiga. Pertempuran akan berjalan dengan dahsyat dan mengakibatkan hal-hal besar seperti jatuhnya korban jiwa hingga hancurnya Pulau Egghead. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1078. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.